Apakah ilmu pengetahuan alam sudah kita ketahui seluruhnya? Setiap hari ilmuwan terus mengembangkan teknologi paling mutakhir agar dapat memecahkan fenomena alam yang selama bertahun-tahun terus menjadi misteri. Namun ada pula beberapa fenomena alam berhasil dipecahkan, meski dengan mempertaruhkan nyawa para ilmuwan. Mulai dari kawah api abadi, hingga cahaya petir yang muncul di sekitar mulut gunung berapi. Dan kali ini kita akan membahas fenomena alam yang paling aneh dan misteri versi berapa sejarah. Langsung saja simak videonya. Aliran lahar dari gunung berapi adalah salah satu kekuatan alam yang tak mungkin dapat dicegah manusia. Perlu diketahui gunung api mempunyai 3 letusan yang terdiri dari letusan lava, letusan abu awan panas dan letusan kerikil, di mana jenis letusan tersebut bisa saja menyatu atau terbagi. Namun pada dasarnya gunung api akan mengeluarkan lava. Aliran lava tersebut meleburkan apa saja yang dilewatinya. Jumlah lava yang dapat dikeluarkan oleh gunung api bisa sangat besar bentuknya, sehingga dapat membentuk sebuah sungai lava yang mempunyai suhu hingga 1000 derajat Celcius. Aliran lava ini dapat membentuk jadi batu atau sebuah hambatan yang dapat menahan aliran lava. Jika Anda tinggal di wilayah tengah Brazil atau negara yang dimana hampir sepanjang tahun memiliki musim dengan suhu panas, mungkin Anda pernah melihat fenomena ini di beberapa titik. Angin ini biasanya disebut puting beliung dalam skala kecil. Peristiwa ini terbilang sangat langka yang hanya ditemukan di hari-hari tertentu saja. Proses terjadinya angin puting beliung biasanya terjadi pada musim pancaroba pada siang hari suhu udara panas, pengap dan awan hitam mengumpul. Akibat radiasi matahari di siang hari tumbuh awan secara vertikal. Selanjutnya di dalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak. Penyebab terjadinya angin puting beliung yaitu udara panas dan dingin bertemu, sehingga saling berbenturan dan terbentuklah puting beliung. Banjir dianggap sebagai berkah dari Tuhan di sebagian negara yang dilanda kemarau panjang. Hujan dianggap membawa harapan baru dan membuat seluruh tanah yang tandus menjadi hijau kembali. Hal itu juga menjaga banyak membantu hewan serta kegiatan manusia seperti pertanian. Akan tetapi hujan yang berlebihan juga bisa berdampak buruk jika tidak terserap oleh tanah dengan baik. Akibatnya, jika banjir terjadi, material yang dibawa dari puncak gunung akan mengalir ke daratan yang menghambat aliran air sehingga dapat menyebabkan banjir semakin buruk. Meski ini adalah salah satu fenomena alam, namun manusia pelaku utama dalam penyebab banjir. Diketahui saat ini banyak tanah yang berubah menjadi semen beton serta pembangunan di kota-kota besar sehingga air tidak dapat menembus tanah. Penebangan hutan secara tak terkendali juga salah satu penyebab terbesar musibah longsor yang tak terkendali. Dalam video berikut ini adalah bukan suatu fenomena alam melainkan salah satu strategi yang digunakan untuk membelah tanah dan bertujuan untuk memasang pipa yang berjarak berkilo-kilometer jauhnya. Teknik memakai dinamit yang ditempatkan di jalur pipa yang akan terpasang di dalam tanah. Bahan peledak ini diaktifkan secara berurutan dan perlu kehati-hatian tingkat tinggi. Dinamit yang sudah terpasang diledakkan dari jarak yang cukup aman. Teknik ini juga dinilai aman karena tidak menyebabkan kerusakan lingkungan pada area tersebut. Namun teknik ini juga bisa sangat berbahaya jika sebuah perencanaan dan perhitungan tidak dilakukan dengan akurat. Tapi jika semuanya berjalan dengan lancar, teknik pengeboman ini dapat membuka saluran air atau pipa hingga puluhan kilometer. Sungai-sungai merah dari bebatuan cair membentuk delta sebelum terjun ke air. Gumpalan gas naik ketika batu-batu terlempar sampai sejauh 250 meter dari titik tumbukan. Ketika lava mengalir ke air laut, itu bisa menjadi tontonan yang memukau.
Tapi fenomena ini juga berpotensi mematikan karena gasnya bisa menjadi racun, airnya mendidih dan batu-batu yang berterbangan sangat besar. Lava yang memasuki lautan dapat menciptakan serangkaian bahaya khusus yang diketahui telah melukai atau membunuh orang-orang yang tak menaruh curiga di dekatnya. Pertemuan magma panas dan air dingin menghasilkan kabut berbahaya. Ketika magma bertemu laut, itu akan menghasilkan kolom-kolom uap, lantaran air garam menguap dalam skala besar. Ini karena perbedaan suhu yang besar, lava memiliki suhu lebih dari 900 Celcius, sementara air sekitar 23 Celcius. Karena air mengandung klorida, sulfat, karbonat, fluorida dan yodium, antara lain, gas beracun juga menjadi mudah menguap dan naik. Gas-gas tersebut dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata dan saluran pernafasan. Mangas memberikan contoh wilayah laut yang terletak di dekat gunung berapi Hawaii, di mana pengunjung yang tidak menaruh curiga, meninggal setelah menghirup gas beracun. Gas-gas ini juga meninggalkan bau busuk di daerah terdekat yang akhirnya akan menghilang. Fenomena letusan gunung berapi terjadi karena adanya tekanan gas dari perut bumi yang kuat hingga mendorong magma keluar. Selain magma, ada material lainnya yang juga keluar dari gunung berapi. Pada saat gunung meletus, gas vulkanik pun akan keluar. Gas ini tersusun dari berbagai zat, seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, hidrogen sulfida, dan nitrogen. Saat gunung api meletus, gumpalan awan yang muncul seringkali dihiasi kilatan petir. Fenomena ini juga pada saat gunung berapi meletus. Fenomena ini dikenal sebagai petir vulkanik. Petir vulkanik sangat sedikit hubungannya dengan aktivitas tektonik, dan semuanya berkaitan dengan fisika sehari-hari. Petir vulkanik tidak terbentuk jauh di bumi. Fenomena ini hanya terbentuk di kolom abu atau gumpalan awan panas saat gunung api erupsi. Kolom erupsi ini berbentuk silinder yang terdiri dari partikel abu vulkanik yang dikeluarkan beberapa gunung berapi saat meletus. Gunung api yang tidak memiliki kolom abu vulkanik yang tebal biasanya memancarkan sedikit petir vulkanik. Gunung-gunung berapi di Hawaii, misalnya, lebih cenderung menyemburkan lava pijar cair daripada gumpalan kolom abu yang tebal. Sehingga gunung berapi di kepulauan ini jarang memiliki kilatan petir vulkanik saat meletus. Partikel-partikel kecil yang membentuk gumpalan awan panas vulkanik yang terkompresi di bawah gunung berapi. Namun, atmosfer udara di sekitar gunung api ini tidak lebih padat. Perubahan kepadatan partikel ini berkontribusi terhadap munculnya petir vulkanik tersebut. Karena partikel yang pada dikeluarkan dengan keras dari kolom abu vulkanik, kemudian partikel-partikel ini saling bergesekan. Melalui interaksi gesekan tersebut partikel abu memperoleh dan kehilangan elektron, yang kemudian menjadikan partikel ini bermuatan listrik. Saat partikel abu bermuatan listrik naik ke gumpalan vulkanik yang kurang padat, maka gumpalan itu mengalami pemisahan muatan. Partikel bermuatan positif menjadi semakin terpisah dari partikel bermuatan negatif. Ketika pemisahan muatan menjadi terlalu besar untuk udara dalam menahan aliran listrik, petir merobek gumpalan vulkanik untuk menghubungkan partikel bermuatan positif dan negatif. Dan itulah peristiwa alam yang cukup membingungkan versi Berapa Sejarah. Jika kamu menyukai video ini jangan lupa untuk subscribe, like dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, kami pamit.